Seorang gadis bernama Tan lahir di sebuah desa terpencil di Provinsi Hunan pada tahun 1970. Orang tuanya adalah seorang petani, di mana pada tahun 1990, ketika dia mulai berumur 20 tahun, orang tuanya mulai mencarikannya laki-laki untuk pasangan hidupnya. Suatu hari, seorang mak comblang mendatangi keluarga Tan dan memberitahu mereka jika ada seorang pria lajang berusia 20 tahunan bernama Chen yang tinggal di desa lain. Dia adalah satu-satunya anak dari keluarganya dan pendapatan ekonominya berkecukupan. Keluarga Chen bersedia menawarkan mahar sebesar 50.000 yuan. Mengetahui situasi keluarga Chen dan mahar yang mereka tawarkan, orang tua Tan pun merasa tertarik dan Tan pun menyetujui pernikahan tersebut, meski belum bertemu secara langsung dengan Chen. Namun ketika Tan tiba di rumah Chen yang jauh dari kampung halamannya, dia menemukan bahwa situasi keluarga Chen tidak seperti yang dikatakan oleh mak comblang sebelumnya. Faktanya, kampung halaman Chen adalah tempat yang sederhana. Keluarganya juga tinggal di rumah yang cukup bobrok. Chen dan orang tuanya memperoleh penghasilan yang sedikit dari bertani. Kesimpulannya, perekonomian keluarga Chen tidak lebih baik dari keluarga Tan. Artinya, mak comblang yang menjodohkan mereka telah berbohong demi mendapatkan komisi dari perjodohan ini. Namun Tan merasa dirinya yang tidak berpendidikan, mencoba sadar diri dan menerima semuanya. Lagi pula, setelah dia berhubungan dengan keluarga Chen, dia merasa bahwa keluarga Chen dan orang tuanya adalah orang yang sangat baik. Jadi, dia tidak menyesali perjodohan ini, hingga keduanya segera menikah. 1 tahun kemudian, putri mereka lahir. Dan pada tahun kelima pernikahan mereka, untuk mendapatkan lebih banyak uang, Chen terpaksa merantau ke kota untuk bekerja dan hanya bisa pulang 1 atau 2 kali dalam setahun. Pada saat itu, Tan tinggal bersama anak serta mertuanya. Selain melakukan pekerjaan bertani, Tan juga harus mengurus mertuanya dan anaknya. Dia sangat sibuk dan tentunya juga sangat lelah. Akan tetapi dia tidak pernah mengeluh. Terkadang, tetangganya yang bernama Liu Jianxin membantunya melakukan pekerjaan berat. Liu yang masih lajang dan 15 tahun lebih tua dari Tan tidak hanya sering membantunya melakukan pekerjaan bertani, tetapi juga sering mengobrol dengannya di waktu luang. Tan bersyukur Liu memperlakukannya seperti layaknya seorang saudara, di mana terkadang Liu juga mengajaknya makan malam bersama keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, yang tidak disangka adalah Liu, sang tetangga yang dianggapnya sebagai saudara itu, mulai menunjukkan sifat aslinya, di mana dia selalu menggoda Tan ketika ada kesempatan. Dan cara dia memandang Tan juga terkadang terasa aneh. Sikap Liu membuat Tan merasa tidak nyaman, namun dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Sikap Liu itu secara perlahan semakin mencurigakan. Suatu sore, di musim panas pada tahun 1996, Liu datang mengunjungi Tan di rumahnya. Melihat Tan yang sendirian, Liu tampak begitu bersemangat. Dia berjalan mendekati Tan. Tan yang merasa terpojok pun merasa bingung. Ternyata, Liu ingin mengajak Tan untuk melakukan perbuatan asusila. Tan mencoba menolaknya, tetapi Liu nampak menjadi marah dan mengancam jika Tan berani melawan, dia akan membunuh keluarganya. Dan di bawah ancaman seperti itu, Tan yang ketakutan pun terpaksa hanya bisa pasrah. Semenjak hari itu, Liu selalu mengajak Tan untuk mengulanginya. Tan tidak berani menolak, namun dia juga merasa malu untuk menceritakan hal itu kepada keluarganya. Selain itu, dia juga merasa bersalah terhadap suaminya dan mertuanya yang selalu memperlakukannya dengan baik. Di sisi lain, setiap kali dia memohon kepada Liu untuk melepaskannya, Liu sangat marah dan mengancam akan membunuh keluarganya, yang membuat Tan selalu merasa dihantui oleh ancaman-ancaman itu. Liu juga tidak hanya mengancam Tan secara lisan, namun juga melakukan beberapa tindakan intimidasi, seperti mencabut bibit tanaman yang ditanam Tan ketika baru mulai tumbuh. Ia bahkan pernah meracuni beberapa ayam peliharaan Tan. Perlakuannya itu
membuat Tan sangat ketakutan. Namun dia tidak punya pilihan selain terus mempertahankan hubungan yang tidak nyaman itu. Di mana sebenarnya Tan merasa bersalah dan terhina. Dan kenyataannya, Tan menghabiskan 5 tahun hidupnya dalam rasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, apa yang paling dia takutkan terjadi. Suatu hari, Tan sendirian di rumah. Ketika itu, Liu datang ke rumahnya lagi. Tepat ketika mereka selesai, mertua Tan kembali dari luar sebelum Liu pergi. Hingga muncul rasa curiga dari pihak mertuanya. Saat itu, Tan merasa sangat malu. Dia mengira mertuanya tidak akan pernah memaafkannya lagi. Dan pastinya, keluarganya juga akan hancur. Tanpa diduga, ibu mertuanya datang ke kamarnya pada malam itu dan berkata kepada Tan, "Kamu adalah menantu perempuanku, dan kamu juga putriku. Jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang akan merugikan keluarga kita." Kebaikan mertuanya itu membuat Tan semakin merasa bersalah, hingga berniat untuk menyelesaikan masalah ini. Suatu hari pada bulan Juli 2001, Tan mengumpulkan keberaniannya untuk menemui Liu dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dia berkata kepada Liu, "Kita adalah tetangga dan akan sangat memalukan jika orang mengetahui semua hal ini." Namun, sama seperti sebelumnya, Liu tidak setuju untuk mengakhiri hubungan mereka dan berkata, "Kamu takut ketahuan? Aku akan mengikutimu setiap hari. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Asal kau tahu saja, aku tidak ingin hubungan ini berakhir." Tan pun putus asa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menyingkirkan Liu yang brengsek. Hal itu membuatnya depresi dan selalu merasa cemas. Beberapa hari kemudian, Tan sedang melakukan pekerjaan bertani di ladang seperti biasanya. Tiba-tiba Liu muncul, di mana dia berjalan ke arah Tan, lalu kemudian dengan paksa menyeret Tan ke arah atas bukit. Liu kembali ingin melakukan tindakan asusila kepada Tan. Di sini, Liu nampak memaksa, sedangkan Tan yang merasa panik, dia mengambil sebuah sabit yang digunakannya untuk bekerja dan langsung dia tebaskan ke arah bahu Liu sebanyak 2 kali. Awalnya, Tan hanya ingin membuat Liu jera agar tidak mengganggunya lagi. Namun, Liu yang terluka tidak menunjukkan tanda-tanda jika dia merasa takut. Dia berkata dengan marah kepada Tan, "Beraninya kau menyerangku. Aku akan membunuh keluargamu. Kau yang mencelakaiku seorang diri, tentunya harus membayar dengan 5 anggota keluargamu, yang mana mereka merupakan orang yang sangat berharga bagimu." Mendengar hal ini, Tan sangat marah. Dan kemarahan yang sudah lama dia pendam, akhirnya meledak. Di mana dia sekali lagi mengangkat sabit di tangannya, dan langsung menebaskannya kepada Liu secara membabi buta. Hingga, Liu pun kemudian meninggal. Tubuh Liu yang berada di genangan darah, tidak lagi bernapas. Kemudian, Tan pun pulang dengan rasa panik, sambil memikirkan jasad Liu yang masih tertinggal di bukit. Suaminya tidak ada di rumah, dan dia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Setelah memikirkannya secara berulang kali, dia memutuskan untuk memberitahu kepada mertuanya tentang semua hal ini. Ayah mertuanya terkejut, namun dia juga merasa kasihan kepada Tan. Mertuanya itu mengatakan jika hal yang paling penting saat ini adalah menghilangkan jasad Liu sebelum orang lain yang menemukannya. Tan berkata bahwa dia telah berencana untuk menguburkan jasad Liu. Ayah mertuanya tahu jika Tan tidak mungkin sanggup untuk menyelesaikan tugas itu, di mana kemudian ayah mertuanya itu memutuskan untuk membantunya. Sekitar jam 11 malam, Tan dan mertuanya menyelinap keluar dan menuju bukit. Mereka membersihkan TKP dengan menguburkan jasad Liu. Setelah selesai, barulah mereka kembali pulang. Kejadian itu membuat Tan tidak bisa tidur semalaman. Sore berikutnya, dia datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pada bulan Februari tahun 2002, Tan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan yang dianggap sengaja. Dan ayah mertuanya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena telah membantu dalam kejahatan tersebut. Karena kasus ini,
Setelah beberapa waktu, Tan pun diwawancarai dalam sebuah acara. Mengetahui hal itu, sang ayah menyampaikan pesan melalui video dengan mengatakan, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Suamimu sekarang sedang bekerja di suatu tempat dengan gaji yang sudah cukup bagus. Putrimu sekarang juga sudah bersekolah di bangku SMA. Sekarang dia sudah besar. Kami semua menunggumu kembali. Keluarga kami tidak lengkap tanpamu. Itulah yang kami inginkan." Kabar baiknya, kini Tan sudah bebas setelah mendapatkan keringanan hukuman karena selama ini dia telah berkelakuan baik selama di penjara. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.